Pemerintah secara resmi menerbitkan surat edaran bersama tentang pembelajaran di bulan Ramadan 2025. Melalui keputusan tersebut dipastikan pelajar tidak jadi libur Ramadan selama 1 bulan penuh. Surat edaran telah ditandatangani oleh 3 kementerian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri. Regulasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah hingga satuan pendidikan terkait kebijakan libur Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, 3 kementerian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran terkait kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan. Dan berikut format kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan. Pemerintah bakal menetapkan wacana libur sekolah selama 1 bulan Ramadan. Kini pemerintah pun menetapkan libur hanya dilakukan pada hari awal puasa serta menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan juga Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriawan Salim. Selamat sore Pak Anwar, Pak Satriawan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Pak Satriawan. Saya ke Pak Anwar Abbas dulu. Pak Anwar, apa tanggapan Anda mengenai pembatalan libur 1 bulan penuh puasa? Pembatalan bagaimana maksudnya, Mbak? Halo? Ya, Bapak. Halo? Bagaimana pertanyaannya? Ya. Bagaimana pertanyaan? Ya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembatalan libur selama 1 bulan penuh puasa, hanya di awal dan akhirnya, Pak? Saya rasa itu bukan pembatalan tuh ya. Jadi ada kompromi itu. Kalau libur puasa penuh, ternyata tidak dipenuhi juga. Tidak. Jadi separuh di awal dan di akhir itu kan libur itu. Di awal bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan diliburkan, dan sebelum Lebaran juga diliburkan ya. Dan juga selama bulan puasa saya lihat itu juga teaching learning prosesnya lebih kental muatannya dengan muatan keagamaan, bukan dengan muatan kurikulum yang biasa. Dan menurut saya ini sudah bagus ya. Jadi berarti dunia pendidikan kita mencoba mengkondisikan anak untuk supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia seperti yang terdapat di dalam tujuan sistem pendidikan nasional. Ya, mudah-mudahan saja penyelenggaraan acara pendidikan yang baik yang diselenggarakan di rumah tangga dan dengan masyarakat maupun yang akan diselenggarakan di sekolah pada bulan puasa akan bisa berjalan dengan baik. Cuma saya meminta betul supaya ada kerjasama yang baik antara 3 pihak. Ya, yang pertama adalah antara guru dengan orang tua murid dengan tokoh-tokoh masyarakat ya. Sekarang sudah ada teknologi yang canggih ya, sehingga kegiatan siswa sudah bisa dipantau ya. Oleh karena itu kegiatan siswa diharapkan tidak hanya akan ada di sekolah, tetapi juga kegiatan siswa juga bisa diberlangsungkan di rumah atau di lingkungan dan di masyarakat, sehingga akhirnya kita akan bisa mencetak anak-anak ya yang
ya hidup dan tumbuh di tengah keluarganya, hidup tumbuh di tengah masyarakatnya, dan hidup tumbuh bersama lingkungan di sekolah, sehingga kita harapkan mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan keagamaan dan kecerdasan sosial. Dan saya rasa kalau ini bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan kita harapkan. Saya begitu. Baik, keputusan ini sepertinya disambut baik oleh orang tua siswa, Bapak, karena salah satu pertimbangannya orang tua ini menyambut wacana dari Wakil Menteri kemarin langsung pada kebingungan begitu. Kalau 1 bulan diliburkan, harus apa ya anak-anak ini kegiatannya begitu. Bagaimana menurut Pak Anwar? Ya, makanya menurut saya ya, ke depan ya, dunia pendidikan kita tidak hanya diurus oleh sekolah saja, tapi dunia pendidikan kita juga diurus oleh keluarga, diurus oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihak Kementerian Pendidikan kita harapkan supaya membuat guidelines pedoman pelaksanaan pendidikan di rumah dan di masyarakat serta di sekolah. Sehingga kalau seandainya ada situasi seperti ini, enggak gelagapan gitu ya. Yeah. Orang tua tahu apa yang akan dikerjakannya, masyarakat juga tahu akan apa yang dikerjakan, sehingga pendidikan kita itu tidak hanya terkungkung di lingkungan sekolah saja, tapi anak-anak didik kita juga belajar di tengah-tengah masyarakat. Karena anak-anak didik kita ini setelah lulus, dia akan terjun ke tengah-tengah masyarakat gitu. Oleh karena itu dia harus diberi kecerdasan hidup bermasyarakat. Nah, sementara dunia pendidikan kita selama ini menurut saya itu hanya diberi kecerdasan intelektual ya, tetapi kurang menurut saya, bukan tidak ada tapi kurang ya, pendidikan kita itu mencetak anak-anak yang memiliki kecerdasan sosial. Bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana bergaul dengan tokoh-tokoh politisi, bagaimana bergaul dengan orang biasa, bagaimana bergaul dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu menurut saya perlu dikondisikan ya. Tapi dibimbing, bukan dilepas saja begitu, dibimbing ya, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, karena mereka akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu. Saya begitu. Baik, Pak Satriwan, bagaimana dengan Anda sebagai bagian dari guru menanggapi dan merespon tentang keputusan pemerintah pada akhirnya, dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar mengenai perlunya kerjasama antara orang tua, guru, dan tokoh masyarakat tentang program yang harus dijalankan di rumah sebagai bagian dari pendidikan anak? Ya, terima kasih Mbak Friska, Buya yang saya hormati. Yang pertama, kami mengapresiasi kebijakan ini karena sesuai dengan aspirasi kami ya, P2G sebagai salah satu organisasi pendidikan dan guru gitu. Jadi dalam wacana kurang lebih 1 bulan ini memang kami menolak ya kalau konteksnya adalah libur dalam artian murid tidak belajar di sekolah atau madrasah, ya kan, alias di rumah saja. Itu yang kita tolak, ya kan. Nah, oleh karena itu kami meminta waktu itu kepada Ya, Pak Satriwan, apakah masih tersambung dengan kami? Tampaknya terputus, Pak. Ya, Pak Satriwan masih? Ya, suara jelas? Ada suara? Silakan Pak, tadi sempat terputus tapi sekarang sudah jelas, boleh dilanjutkan, silakan. Iya, ini kami apresiasi karena sesuai dengan harapan kami ya, yang P2G tolak selama ini adalah wacana kalau meliburkan siswa dalam artian tidak belajar, ya kan, alias di rumah saja gitu kan, karena ada dampak negatif yang banyak. Nah, walaupun SBB seandainya ini kalau kita baca secara detail, ya, walaupun seandainya dari pemerintah memberikan tugas atau program pembelajaran di rumah, tapi dinonaktifkan sekolah selama 1 bulan, belajarnya di rumah, ditolak juga, Pak? Betul, ya kan, karena anak-anak justru akan terjebak kepada bermain game online, akan terjebak kepada bermedia sosial, alih-alih ibadah gitu ya. Karena orang tuanya tidak bisa secara sepenuhnya. Harapan Buya dalam dialog-dialog kita sebelumnya dengan Buya, orang tua itu tidak semuanya mereka bisa di rumah. Begitu juga pamannya, omnya, tantenya.
ya kan? Nah, oleh karena itu, anak-anak ini tidak bisa mengikuti kegiatan seideal yang kita harapkan itu di rumah. Alih-alih fokus beribadah, yang terjadi anak-anak adalah fokus bermain media sosial. Tapi balik ke SEB Menteri, kalau kita baca poin 4 ya, poin 4, huruf yang B, ya kan, dikatakan bahwa di situ tanggal 6 Maret sampai 25 Maret kegiatan bukan di sekolah atau madrasah, ya kan, tanggal 6 sampai tanggal 25 Maret kegiatan pembelajaran tetap dilakukan di sekolah madrasah. Artinya pembelajaran tetap berlangsung gitu loh. Baik, Pak Satriwan. Baik, sekarang saya ke Pak Anwar Abbas dulu. Pak Anwar, kalau kembali ke format awal, artinya hanya awal puasa dan saat jelang Idul Fitri, apakah ini akan mempengaruhi kurikulum santri? Kalau masalah kurikulum, saya tidak tahu, mungkin Pak Satriwan yang lebih tahu ya. Cuma bagi saya, anak-anak jangan dicocori terus dengan kurikulum yang ada itu saja, gitu ya. Oke, apa alasannya, Pak? Karena bagi saya ya karena yang diperlukan dalam hidup ini tidak hanya ilmu yang dipelajari di sekolah itu saja. Oke. Misalkan ilmu memasak mana pernah diajarkan, itu di sekolah tidak ada itu kan. Ilmu bergaul bagaimana itu? Maunya saya itu adalah ya anak-anak itu diterjunkan ya ke tengah-tengah masyarakat selama bulan puasa. Di masjid misalkan, atau di Karang Taruna misalkan, atau di kantor kelurahan, atau di kantor DPRD, atau di lapangan bola, atau di lapangan bulu tangkis gitu, atau ke dalam kolam ikan gitu bagi saya ya. Oke, artinya hal-hal yang anak ini kan anak-anak yang dalam masa formatif. Ya. Artinya anak-anak ini kan dalam masa formatif ya. Karena di dalam masa formatif kita bisa memberikan selain pengetahuan juga pengalaman yang sebanyak-banyaknya kepada anak gitu. Sehingga nanti dengan pengalaman yang banyak itu dia akan bisa mengetahui siapa diri dia, kemudian dia akan menempatkan diri dia di mana dan memposisikan diri dia di mana, lalu dia berbuat di dalam hal-hal yang dia sukai gitu. Ya sebagai contoh bagi saya tidak usah jauh-jauh deh, Lionel Messi lah contohnya ya. Lionel Messi itu kan lebih banyak bermain bola dia tuh ya. Sehingga akhirnya dia sukses gitu karena dia melakukan sesuatu yang dia suka gitu. Makanya saya pengen sekali anak-anak kita ini ya dikondisikan supaya mereka itu tahu benar hobinya apa, kesenangannya apa. So kalau asal anak itu bekerja dalam bidang yang dia sukai, maka produktivitas anak itu akan meningkat, akan tinggi gitu kan. Nah coba pertanyaannya adalah kapan lah ya kalau dunia pendidikan kita masih dikelola seperti sekarang ini, kapan anak-anak itu punya waktu gitu ya untuk mengenali diri dengan baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Yeah. Oleh karena itu saya kan terus terang saja ya, setiap hari mungkin anak-anak mendengar hiruk-pikuk politik gitu ya. Kenapa mereka tidak dibawa ke kantor DPRD? Gitu? Kenapa mereka tidak dibawa ke kantor partai-partai, misalkan gitu ya? Tuh, kalau misalkan ada keluhan-keluhan masyarakat tentang masalah lingkungan, kenapa mereka tidak dibawa ke lingkungan supaya mereka bisa ngelihat seperti apa rusaknya lingkungan itu kan, kemudian ditanya mereka bagaimana menurut kamu kira-kira memperbaiki lingkungan kayak begini itu, dan apa efek lingkungan kayak begini terhadap diri Anda dan diri masyarakat serta diri bangsa dan negara kita, itu disampaikan kepada mereka gitu. Jadi apa itu namanya itu learning by doing kali ya, atau belajar dengan keadaan yang sebenarnya gitu, bukan teori-teori lagi tapi memang dengan fakta, dengan data dan fakta mereka belajar gitu. Ya, artinya yang mencakup pengetahuan umum, sosial dan juga keterampilan untuk memperkaya dan mengasah begitu ya Pak ya, masing-masing anak dengan keunikannya. Masa aja Pak Priska ya. Kita kan belajar matematika ya, macam-macam ilmu. Sekarang saya tanya, emang ilmu matematika itu oleh Mbak Friska gunanya apa hari ini? Ngitung durasi Pak kalau untuk di berita lumayan Pak. Tapi ini menarik ini kalau ngomongin matematika itu Mbak Friska pergunakan untuk menghitung gaji Mbak Friska aja kan itu ya. Iya kan? Untuk menghitung uang aja kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya ya jangan hanya begitu mendidik anak gitu bagi saya ya. Didiklah anak itu ya sebagaimana semestinya gitu kan.
dan kondisikanlah mereka dengan berbagai situasi dan kondisi, dan bimbinglah mereka. Kira-kira mereka senangnya apa? Kalau dia senang masak-masak, misalkan ya kasih dia Diarahkan kesempatan ke untuk sana belajar dan memasak di diberi rumah. kesempatan begitu ya Pak ya? Iya, menjahit dia senang ya, fasilitasi itu gitu. Sehingga dia memiliki life skill. Kalau misalnya dia tamat nanti sekolah ya, dia tidak perlu nanti ijazah kemana-mana, tapi dia bisa hidup dengan ilmu dan pengalaman yang dia perdapat. Sementara sekolah kita tidak mengkondisikan seperti itu. Itu yang bagi saya yang jadi keprihatinan itu. Oleh itu kalau ada peluang 1 bulan diliburkan sekolah, bukan berarti anak-anak itu berhenti belajar gitu. Tapi diarahkan lebih ke arah sana begitu ya Pak? Dia belajar di rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, ya mencuci gitu kan ya. Dia belajar dia gitu. Mana tahu nanti kalau dia pandai mencuci pakai mesin cuci, dia buka laundry, usaha laundry kan. Itu kan life skill gitu ya. Keterampilan hidup itu penting bagi anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang cengeng yang suka berputus asa karena tidak mendapatkan pekerjaan. Saya inginnya anak-anak kita itu begitu lulus dia bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Karena dia yakin dan pede bahwa dia mampu untuk hidup tanpa dia harus melamar ke sana kemari. Itu menurut saya. Baik, saya ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, ini menarik ini karena Pak Anwar Abbas tadi menerangkan bahwa arahnya sebenarnya tidak setuju kalau 1 bulan penuh diliburkan begitu. Tetapi diisi dengan kegiatan yang mengasah life skill, pengetahuan umum, sosial, keterampilan dan sebagainya untuk mengasah keunikan masing-masing pribadi. Menurut Anda bagaimana? Apakah Indonesia ini kurikulumnya terlalu padat soal pembelajaran sehingga hal-hal seperti itu tidak terakomodir? Dan kalau seandainya bisa dimasukkan dalam 1 bulan khusus di 1 tahun pada saat libur Ramadan begitu, itu menjadi hal yang baik. Bagaimana menurut Anda? Bapak, mohon maaf Pak Satriwan sepertinya termute audionya, boleh? Ya, saya sepenuhnya sepakat dengan Buya bahwa pendidikan itu tentu ada konten terkait dengan soft skill, tentu terkait dengan hard skill. Ya, karena dalam hal ini misalnya terkait dengan soft skill itu harus diasah juga melalui proses pembelajaran. Dan harus kita ingat, dalam kurikulum itu tidak hanya memuat mengenai kegiatan intrakurikuler, tapi juga ada co-kurikuler yang itu mengakomodir bagaimana pembelajaran-pembelajaran itu diberikan kepada anak misalnya terkait dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai tanggung jawab, mengasah kecerdasan interpersonal, public speaking, dan seterusnya. Itu ada. Kalau kita memahami kurikulum sekolah dan madrasah secara holistik, itu ada Mbak. Baik di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, maupun kurikulum sebelumnya di kurikulum 2013 gitu. Jadi, waktu 12 tahun itu, ya kan, kenapa kita fokus ke bulan puasa? Ya kan, kenapa yang tidak 11 bulannya itu yang bisa diimplementasikan bagaimana mengasah soft skill itu. Dan saya rasa di kurikulum sekolah madrasah, baik kurikulum yang lama maupun yang baru itu diakomodir. Misalnya ya, ini teknis banget, saya menyebut ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat, yang kegiatan itu menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Apakah nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, ya kan, toleransi, dan seterusnya. Ya, waktunya 12 bulan, bukan hanya di bulan puasa saja gitu loh. Nah, makanya kami berterima kasih kepada Pak Menteri yang sudah mengakomodir, ya, Pak Menteri yang sudah mengakomodir aspirasi kami selama ini. Ini keputusannya Buya sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Awal puasa itu libur, di pertengahan puasa itu anak-anak belajar seperti biasa. Ya walaupun nanti durasinya bisa dipersingkat dan ditanamkan nilai-nilai kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dan madrasah. Lalu di akhir puasa juga libur. Jadi SEB ini sebenarnya inilah yang terjadi puluhan tahun Buya. Ya kan, dan diperkuat dengan SEB-nya baru keluar ini gitu. Nah, yang Buya inginkan tadi saya pikir itu sebenarnya sudah mulai diakomodir ya, setidaknya sejak di kurikulum sebelumnya.
persoalan kita memang sangat banyak terkait pendidikan. Bukan hanya masalah soft skill yang mungkin tadi Buya sampaikan, tapi juga literasi kita juga rendah, Buya. Di negara-negara OECD, ya negara kita itu kemampuan anak-anak di dalam aspek literasi, numerasi, matematika tadi dan sains itu sangat rendah, Buya. Bahkan tahun 2022 itu kita terendah dalam sejarah kita, ya kan? Nama programnya PISA namanya, Program for International Student Assessment. Anak-anak kita kemampuan memahami teksnya sangat rendah, Buya. Tidak mampu membedakan mana fakta dengan mana opini. Itu adalah hasil riset PISA terhadap anak-anak kita. Artinya, yang Buya sampaikan tadi itu menjadi PR di dalam kurikulum kita saat ini dan mendatang. Jawabannya, kapan itu bisa dilakukan, diasah selama 12 bulan. Bukan hanya bulan puasa. Nah, artinya adalah saya pikir Pak Menteri ini sudah sangat baik mengakomodir gitu ya, apa aspirasi yang Buya tadi sampaikan, bagaimana anak-anak bisa bersosialisasi, etikanya dibangun di masyarakat, bisa peduli terhadap lingkungan sosial, tidak individualis, ya kan, membangun toleransi. Itu kalau dalam pembelajaran kan kita sebut sebagai apa? Contextual teaching and learning, ya kan, pembelajaran kontekstual. Nah, ini saya pikir yang Buya sampaikan ini menjadi catatan penting bagi kami, bagi guru-guru, bagi dinas pendidikan untuk implementasikan. Kapan waktunya? 12 bulan lamanya, bukan hanya bulan puasa. Itu, Pak Friska. Baik, terima kasih Ketua PP Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas dan juga Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriawan Salim sudah bersama kami sore hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Friska, terima kasih Buya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sajawan, ya, terima kasih.